Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini diawali dengan menyampaikan Pangastukarya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian, untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan materinya. Ini pertemuan yang ketiga, kita akan berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia sektor publik. Kita buka dulu skrinnya. Ya, silakan. Pada minggu lalu ada beberapa hal yang disampaikan oleh mahasiswa kelas pagi. Itu ada Loh Sepia, kemudian Putu Artariadnya, kemudian ada Arigita yang bertanya tentang pembelajaran di pertemuan kedua kemarin. Jadi saya akan review lagi pertemuan kedua kita. Sebentar. Pada pertemuan minggu lalu kita berbicara tentang analisis jabatan. Itu berkaitan dengan komponen organisasi, kemudian ada spesifikasi jabatan, langkah-langkah melakukan analisis jabatan, dan metode adalah manfaat daripada analisis jabatan atau informasi jabatan itu. Kemarin kita bahas apa yang belum kita singgung. Sebentar. Di pertemuan kemarin juga kita bicara tentang komponen organisasi. Silahkan Anda pelajari lagi itu. Bisa dibaca di PowerPoint yang saya berikan. Ada tujuan, kemudian ada struktur, kemudian ada sistem. Itu yang paling penting berkaitan dengan komponen organisasi. Selanjutnya kemarin juga kita bahas tentang contoh struktur organisasi pada institusi publik. Yang paling sederhana saya berikan contoh itu ada organisasi tata kerja pemerintah desa. Silakan Anda buka, pelajari bagaimana di kecamatan, kemudian tolong di-mute, ini direkam. Bagaimana di kabupaten kota, bagaimana di provinsi, bagaimana di tingkat pusat, baik itu di kementerian maupun lembaga yang berbentuk lembaga pemerintahan non-kementerian. Ya, silakan kalian bisa pelajari itu. Sangat mudah untuk kalian mendapatkan hal-hal, bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan pertemuan kedua. Berikutnya, minggu lalu juga kita bicara tentang langkah-langkah dan metode analisis jabatan. Yang paling penting untuk dicermati, manfaat informasi analisis jabatan, kemarin sudah kita singgung. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh institusi publik ketika melakukan analisis jabatan. Silakan dibaca. Yang pertama, bisa atau dapat memecahkan masalah kepegawaian yang ada dalam organisasinya atau institusinya. Kemudian bermanfaat untuk penempatan posisi pegawai. Yang ketiga, bermanfaat sebagai sarana promosi jabatan. Tentunya yang keempat adalah untuk pembenahan organisasi atau institusi. Itu manfaat melakukan analisis jabatan. Berikutnya pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi tentang proses dan manfaat perencanaan SDM sektor publik. Kemudian apa manfaatnya? Jadi silakan kalian baca juga di layar. Itu yang pertama, perencanaan. Kita bicara pengertiannya dulu. Apa itu perencanaan SDM sektor publik? Jadi perencanaan SDM sektor publik atau Human Resources Planning Public Sector itu merupakan proses analisis, identifikasi, proyeksi yang sistematis. Jadi ketika berbicara proyeksi ini berarti berbicara perkiraan, peramalan, bagaimana kondisi ke depan, yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu institusi publik dengan rencana strategisnya, dalam rangka untuk memastikan bahwa para pegawai yang ada itu memadai,
kemudian mereka semua kompeten, kemudian mereka memiliki kualitas yang bagus dalam rangka mencapai tujuan institusinya atau organisasinya. Itu pengertian yang pertama. Kemudian ada juga pengertian perencanaan SDM sektor publik merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan institusi publik terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga institusi publik tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Jadi pentingnya diadakan perencanaan SDM akan memiliki gambaran, organisasi atau institusi publik itu akan memiliki gambaran yang jelas bagaimana masa depannya, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas pegawai yang diperlukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, bisa saja pada beberapa tahun ke depan itu bisa kekurangan pegawai atau mungkin overload. Ada beberapa daerah di Bali ini yang ada kekurangan pegawai, kemudian lebih banyak yang overload. Nah, berarti kondisi itu menunjukkan bahwa perencanaan SDM mereka tidak jalan secara maksimal. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Artinya ketika terjadi overload pegawai pada institusi publik atau kekurangan pegawai pada institusi publik, berarti manajemen SDM-nya, khususnya perencanaan SDM mereka sebenarnya tidak jalan atau belum maksimal dilakukan. Nah, itu pengertian dari perencanaan SDM sektor publik. Kemudian bagaimana proses merencanakan SDM sektor publik? Nah, ada syarat, kemudian ada langkah, kemudian ada tahapan-tahapannya. Jadi syaratnya apa saja? Silakan kalian baca di layar. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang baik. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Artinya ini berarti berbasis data. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Agus sudah mengatakan bahwa ketika kita berbicara institusi, ketika kita berbicara organisasi, kita harus bisa memastikan bahwa database kita valid. Database kita ada dulu. Kemudian database kita valid. Itu yang harus kita pastikan. Sehingga dari sana barulah kita bicara tentang identifikasi. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh institusi. Dalam hal ini, hal yang berkaitan dengan manajemen SDM. Itu yang perlu dicermati. Jadi ketika database sudah ada, barulah kita bisa mengidentifikasi apa sih masalah senyatanya. Nah, ini yang menjadi syarat pertama. Yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam institusi publik tersebut secara lengkap. Jadi ketika kita berbicara data SDM, berarti itu by name, by address, kemudian by skill yang mereka miliki. Jadi lengkap semua, termasuk rekam jejak, karir, dan jabatan mereka. Jadi ketika kita berbicara database SDM, katakanlah misalnya Maharani, kemudian Ayu Partiwi, kemudian Pak Agus dalam satu institusi, itu harus jelas. Kapan dia diangkat, bagaimana identifikasi CV setiap orang, rekam pendidikannya bagaimana, kemudian pengalamannya bagaimana, rekam jabatannya bagaimana, rekam mungkin masalah yang pernah dihadapi berkaitan dengan organisasi bagaimana. Itu harus jelas. Nah, di tempat kita, sejak dilakukan roadmap reformasi birokrasi di Indonesia, itu berangsur-angsur menunjukkan ke arah yang positif. Tetapi ketika kita cermati coba database pegawai di Indonesia, satu hal yang Pak Agus cermati, belum ditampilkan rekam jejak secara lengkap, khususnya yang berkaitan dengan mungkin yang pernah mengalami tindak hukuman disiplin. Nah, itu penting sebenarnya. Itu penting, tetapi mudah-mudahan ke depan akan semakin lengkap isi daripada database pegawai kita di negeri ini. Nah, itu yang berkaitan dengan informasinya, yang poin kedua, syarat yang kedua.
Syarat yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan, job analysis, kondisi institusi publik, dan persediaan SDM. Maka dari itulah ketika kita melakukan MSDM, ada istilahnya tour of dati. Jadi ada siklus semestinya. Ada konsep siklus yang dimiliki oleh institusi besarnya itu. Kapan seseorang itu berada di teritorial, kapan seseorang berada di teritorial dan dalam rentang waktu berapa tahun dia bertugas di sana. Kapan orang itu dipindahkan ke divisi yang cenderung mengerjakan pekerjaan administrasi. Kemudian berapa tahun dia harus di tempat itu. Kemudian kapan seseorang itu dikursuskan, disekolahkan. Berapa lama mereka dikursuskan, disekolahkan. Kemudian setelah mereka kembali dari sekolah atau kursus itu, penempatan mereka kemana. Nah, ini harus dibuatkan role model. Nah, ini belum terjadi di tempat kita. Tetapi ada beberapa institusi atau lembaga di negeri ini yang sudah sangat rigid melakukan itu. Salah satunya itu adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi mereka sudah memiliki role model yang lebih jelas dibandingkan institusi publik yang lain berkaitan dengan manajemen SDM-nya. Nah, itu yang berkaitan dengan poin ketiga. Kemudian yang keempat, syaratnya harus mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. Nah, itu harus orang-orang yang berada di divisi SDM, di biro SDM, mereka memang memiliki skill bagaimana mengelola SDM. Artinya ketika kita dihadapkan pada kondisi era virtual sekarang, itu ada yang namanya perubahan yang sangat fundamental berkaitan dengan institusi publik. Karena kita dituntut sudah menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai sistem dan aplikasi. Artinya ada beberapa aspek yang perlu kita cermati, misalnya pengurangan SDM, karena desakan untuk melakukan perampingan institusi atau perampingan organisasi, revamping government bahasanya. Nah, itu salah satu contoh yang harus dijawab oleh institusi publik, terutama yang mengurusi divisi SDM atau biro SDM. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Nah, itu yang tadi Pak Agus singgung, beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin tidak sampai 5 tahun ke depan, segala sesuatunya akan diselesaikan dengan mesin. Gitu. Segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan laptop dan bahkan Android. Layanan administrasinya nanti dalam bentuk PDF bisa di-download oleh setiap customer atau masyarakat atau penerima layanan. Nah, itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan poin kelima. Kemudian poin keenam, syarat poin keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah khususnya yang menyangkut tentang kepegawaian dan atau tenaga kerja. Nah, itu hal-hal 6 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan perencanaan SDM sektor publik. Sampai di sini, ada yang ingin kalian elaborasi atau tanyakan? Silakan. Silakan, adik-adik. Belum ada? Jika belum ada, Pak Agus lanjutkan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya, proses perencanaan SDM sektor publik. Apa saja langkahnya? Sebelum kita membreakdown dalam bentuk langkah konkret atau tahapan-tahapan konkret. Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita cermati sebelum kita melakukan perencanaan SDM. Ada beberapa langkah mendasar. Yang pertama itu yang ke-1, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Jadi berapa jumlah SDM katakanlah di Kementerian Agama berapa orang, misalnya kita berbicara institusi negara, kemudian berapa ada pegawai pemerintah di Kementerian Dalam Negeri, kemudian berapa ada pegawai pemerintah yang ada di Kementerian Luar Negeri. Itu datanya harus jelas, one by one, person by person, termasuk lengkap setiap orang itu rekam jejaknya, mulai dari latar belakang pendidikan, kapan diangkat, pengalaman kerja,
kemudian siapa pasangan, siapa suami atau istrinya, berapa anaknya, lengkap semua datanya. Barulah kita bicara tentang kualitas dan kuantitas SDM itu. Artinya lengkap jumlah identifikasi mereka itu lengkap detail satu persatu. Berikutnya yang kedua, langkah yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. Tidak boleh ada yang tertinggal. Karena di awal reformasi kemarin, silahkan Anda cek itu di Google itu, bagaimana di awal reformasi kita itu ternyata hasil pendataan di awal reformasi jumlah PNS kita absurd sebesar tidak kurang dari 200.000 orang. Itu 200.000 orang, absurd, tidak jelas datanya kemana. Itu yang berhasil diidentifikasi oleh negara pada awal reformasi. Itu kita bisa bayangkan berapa uang kita habis setiap bulan. Karena 200.000 lebih itu tidak jelas orangnya. Sementara anggaran kita keluar untuk membayar orang-orang itu. Nah, itu yang berkaitan dengan poin kedua. Berikutnya, langkah yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Dilakukan kompilasi. Mana yang basicnya sarjana hukum dikompilasi. Siapa-siapa orangnya. Kemudian mana yang basicnya sarjana ilmu komunikasi dikumpulkan. Dibuatkan hierarkis. Dibuatkan ranking. Kemudian mana yang lulusan administrasi negara atau administrasi publik dikumpulkan, dijadikan satu, di ranking. Nah, itu yang berkaitan dengan contoh konkret poin ketiga, mengelompokkan data dan informasi berkaitan dengan SDM. Berikutnya, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. Nah, ini sudah mulai melakukan peramalan ini. Dia sudah mulai melakukan proyeksi. Itu yang berkaitan dengan poin keempat. Selanjutnya, poin kelima, langkah kelima, memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Sebagaimana yang Pak Agus sampaikan barusan, jadi ketika melakukan kompilasi ini, itu namanya daftar urut kepangkatan, termasuk pengalaman dan lain sebagainya. Ini nanti harus bisa dimanfaatkan dengan baik, baik itu untuk proses mutasi maupun untuk proses promosi jabatan. Itu yang paling penting, manfaatnya di sana dia. Kemudian memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Tentunya alternatif yang dipilih ini, arahnya itu adalah keputusan atau kebijakan pejabat publik, pejabat pemerintah itu, bagaimana keputusan itu bisa mendorong iklim birokrasi menjadi sehat. Bagaimana iklim birokrasi atau institusi publik itu dibuat memiliki semangat kompetitif yang positif, baik. Karena pasti di dalam institusi publik atau organisasi apapun, di dalamnya pasti ada friksi-friksi, kaukus-kaukus, kelompok-kelompok. Nah, ini harus kebijakan yang ditempuh, alternatif yang dipilih, harus mampu mendorong arah kompetisi yang sehat. Bukan justru sebaliknya, mendorong munculnya kompetisi yang tidak sehat. Akhirnya ditengarai muncul yang namanya kasakusuk, kemudian lobby-lobby personal atau bersifat informal. Bahkan bahasanya itu melobi secara negatif. Menghalalkan segala cara untuk bisa dipromosikan. Nah, ini yang harus dihindari dalam proses pemilihan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan manajemen SDM itu. Selanjutnya, langkah yang keenam, menginformasikan rencana yang terpilih kepada pegawai agar direalisasikan. Jadi transparansi, akuntabilitas, transparansi harus dikedepankan. Demikian juga ketaatan terhadap asas, terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan regulasi SDM. Nah, itu beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebelum kita breakdown atau mengambil langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan perencanaan SDM di dalam institusi publik. Sampai di sini, ada yang ingin kalian elaborasi? Silakan. Silakan. Koordinator, Porti mungkin? Ada yang mau disampaikan? Oke, saya Pak. Ya, silakan. Nama? Izin bertanya. Ya, nama. Kenalkan nama
Dan Nilo Sepia Atnyani Putri. Nilo Sepia ya. Nilo Sepia. Ya. Ya. Ya, Sepia, Pak. Ya, Sepia ya. Belakang 062. Ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan saya, ini kan kita membicarakan suatu perencanaan yang dikelola oleh SDM sektor publik, Pak Andi. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana ketika misalkan suatu perencanaan yang sudah benar-benar matang direncanakan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan, Pak. Maksudnya hal yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang direncanakan, seperti itu, Pak. Karena kan mayoritas ya kemungkinan banyak sekali mungkin dalam suatu manajemen hal seperti itu sering terjadi. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana ketika kita membuat perencanaan SDM sektor publik itu, setelah kita rencanakan, kemudian diputuskan oleh lembaga, dan disahkan menjadi agenda kerja. Tahu-tahu setelah dilakukan ternyata tidak mencapai target. Contohnya ketika kita merencanakan bahwa jumlah pegawai yang akan dikursuskan atau didiklatkan pada tahun 2001, pada tahun ini, rencana sebelumnya mendiklatkan mereka sejumlah 20 orang, katakanlah diklat tim sebagai auditor, atau itu setara dengan eselon 3. Tiba-tiba target mengkursuskan atau mendiklatkan 20 orang itu tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi, yang harus memaksa institusi publik mengurangi jumlah yang diberangkatkan. Yang tadinya 20 orang menjadi 10 orang. Berarti kan rencana 20 orang didiklatkan hanya 10 orang. Berarti ini kan tidak sesuai dengan rencana. Contoh kasusnya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, setiap kegiatan itu ada yang namanya MONEF. Setiap kegiatan yang dilakukan institusi publik itu pasti ada dilaksanakan MONEF, monitoring evaluasi. Baik itu dilakukan oleh internal institusinya maupun oleh eksternal institusi. Jadi standar pengendalian intern itu harus dilaksanakan, dijalankan dengan baik. Nah, berkaitan dengan contoh tadi, itu salah satu menunjukkan bahwa rencana dengan realisasi tidak jalan. Artinya langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, pada langkah yang harus dilakukan setelah melakukan monitoring evaluasi di akhir tahun anggaran, ditemukan bahwa rencana kegiatan 2021 berkaitan dengan diklat tim auditor itu tidak berjalan sesuai dengan target rencana. Alasannya itu karena memang terjadi pemotongan anggaran, refocusing anggaran oleh pemerintah secara sporadis, mulai dari pusat sampai pemerintah di tingkat desa, termasuk kabupaten kota dan provinsi, di mana anggaran harus dipotong, direfocusing, dimanfaatkan anggaran itu untuk penanggulangan COVID-19. Lalu langkah selanjutnya apa? Hasil monitoring, evaluasi, harus menyampaikan kejadian atau kronologis itu. Jadi hasil monefnya ini, titik tolak ukurnya itu, kuncinya itu ada di monitoring evaluasi. Di sana dituangkan bagaimana kronologis diklat tadi tidak berjalan maksimal, tidak sesuai dengan target. Sehingga pada proses perencanaan SDM di tahun 2022, apa yang kurang di tahun 2021, apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi kekeliruan di tahun 2021 harus diperbaiki di tahun 2022. Nah, itu contoh kasus dengan diklat dalam hal ini. Demikian juga kegiatan-kegiatan SDM yang lain. Jadi kata kuncinya ada di tahapan monitoring evaluasi kegiatan di akhir tahun anggaran. Itu di awal evaluasi. Jadi kasus-kasus kegiatan yang lain juga sama. Kuncinya itu di monitoring evaluasi pada akhir tahun anggaran. Sehingga ada muncul setelah monitoring evaluasi yang namanya replanning, perencanaan kembali.
Jadi hasil MONEF digunakan untuk melakukan replanning, perencanaan kembali untuk tahun anggaran 2022. Bisa dipahami? Loh, Sepia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti Jadi, intinya solusinya dari tersebut ya? Ya, jadi kata kuncinya tahapan monitoring pertama yang dicermati, pengawasan internal. Kemudian yang kedua, hal-hal yang kritis kata kuncinya, monitoring evaluasi tahap akhir pada akhir tahun anggaran. Ketiga, barulah replanning, perencanaan kembali untuk tahun anggaran berikutnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang lain, silakan, yang lain. Bagus pertanyaannya, Sepia. Ya. Yang lain, silakan. Yang lain belum nyambung. Kalau belum ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan ke materi selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kita berbicara tahap. Sekarang kita berbicara proses perencanaan SDM sektor publik. Tahapan-tahapan konkretnya seperti apa? Jadi ada tiga tahapan besar. Yang tahap pertama, peramalan atau bahasanya proyeksi terkait penambahan atau pengurangan pegawai. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Jadi ini kaitannya di cross check juga bagaimana visi misi organisasi atau institusi publik. Bagaimana pembagian struktur organisasinya, bagaimana bagan organisasi besarnya. Itu harus dicermati sehingga muncul tahapan kedua ini, penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Kemudian tahap yang ketiga, penerapan program dan evaluasi. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan pertanyaannya Sepia. Jadi program kegiatan harus dieksekusi. Dan pada saat melakukan eksekusi program kegiatan, itu juga dibarengi dengan evaluasi. Gitu loh. Baik pengawasan dari dekat maupun pengawasan dari jauh. Ya, itu yang perlu dicermati. Jadi bagaimana jabaran ketiga tahapan ini? Kita cek sama-sama. Yang pertama, tahap peramalan terkait penambahan pengurangan pegawai. Jadi pada tahap ini, itu yang berkompeten, yang langsung melaksanakan pekerjaan, yang menghandle tugas ini adalah divisi atau biro SDM. Kalau di kabupaten mungkin namanya Badan Kepegawaian Daerah, di provinsi juga namanya Badan Kepegawaian Daerah, kemudian di kementerian mungkin namanya Biro SDM. Jadi lembaga atau organisasi ini atau divisi ini yang punya kerjaan ini, memastikan berapa jumlah permintaan pegawai, memastikan berapa jumlah penawaran pegawai dari masing-masing organisasi. Yang tujuan utamanya tahap ini untuk memprediksi di area mana dalam institusi publik yang perlu penambahan pegawai, yang perlu pengurangan pegawai. Misalnya kita berbicara kabupaten kota, ada beberapa bagian-bagian, ada beberapa dinas, ada beberapa badan, ada beberapa kantor camat, ada beberapa kantor lurah. Jadi di mana yang membutuhkan penambahan pegawai, di mana yang perlu pengurangan pegawai. Nah, itu yang berkaitan dengan tujuan tahap pertama ini, peramalan ini, proyeksi ini. Jadi ada 3 langkah yang harus diperhatikan pada tahap peramalan. Yang pertama, penentuan permintaan pegawai. Jadi lembaga-lembaga apa, kantor-kantor mana, dinas mana, badan mana, kantor camat mana, kantor lurah mana yang membutuhkan penambahan pegawai. Itu yang perlu dicermati. Kemudian yang kedua, penentuan penawaran pegawai. Mungkin saja ada kantor yang kelebihan pegawai. Mana yang menawarkan pegawainya, yang kelebihan pegawai. Itu harus dicatat. Dicatat sebagai bahan untuk melakukan analisis jabatan atau analisis SDM. Yang ketiga, penentuan penambahan dan pengurangan pegawai. Nah, ini dilakukan penentuan ini setelah kita mengetahui data real yang poin pertama dan poin kedua. Nah, itu langkah di tahapan peramalan terkait penambahan pengurangan pegawai. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Silakan.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Tutsuan Dewi, NTM belakang 016. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika kuantitas SDM itu sudah lebih dari cukup? Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan sangat banyak sekali masyarakatnya. Ya. Otomatis SDM-nya udah banyak juga, tetapi kualitasnya itu masih kurang, Pak. Skill yang dimiliki itu masih jauh dari yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu misalnya. Itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan skillnya itu? Itu sih lebih tepatnya, Pak. Oh, tadi kuantitas lebih tapi kualitas kurang gitu ya? Ya. 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 Jadi ini dua hal yang berbeda. Kuantitas lebih, kualitas kurang. Dan ini sebenarnya potret yang dihadapi hampir semua institusi publik di tempat kita. Sehingga dalam ini regulasi, aturan yang berlaku di tempat kita, dalam roadmap reformasi birokrasi kita, arahnya sudah untuk menjawab itu. Makanya di dalam PP 11 2017 tentang manajemen PNS itu sudah ada diatur bahwa pegawai pemerintah di Indonesia itu hanya ada dua, PNS itu namanya ASN, PNS dengan P3K. Nah, proses rekrutmen mereka ini dilakukan dengan serigid mungkin, seketat mungkin, seselektif mungkin. Salah satu item misalnya contohnya itu seleksi PNS P3K itu ada namanya SKD, syarat kompetensi dasar, tes kompetensi dasar TKD. Nah, ini TKD ini tidak mudah untuk memenuhi grade yang dipersyaratkan. Nah, silakan Anda cek di media sosial ini, di media online, kejadian hasil testing P3K dan CPNS beberapa waktu lalu, beberapa hari minggu yang lalu, itu banyak yang menyerit pesertanya. Karena negara sudah mengharapkan, sudah memasang target bahwa kualitas yang masuk yang baru ini harus bagus. Sehingga grade-nya itu dipaksa di angka rata-rata di angka 400 poinnya diminta. Sementara mereka banyak yang tidak sampai di angka itu. Karena itu harapan negara yang masuk lulus itu kualitasnya bagus. Ya itu sudah ada langkah atau regulasi atau kebijakan yang bagus dibuat oleh pemerintah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kuantitas yang lebih. Nah, kita harus memaklumi bahwa masa ini merupakan warisan daripada masa-masa sebelumnya. Kita memaklumi, kita menyadari bahwa rekrutmen sebelum reformasi berkaitan dengan pegawai pemerintah kita jauh lebih baik hari ini. Jauh lebih baik proses yang dilakukan setelah reformasi. Sehingga berkaitan dengan kuantitas yang overload ini, pemerintah sudah merancang beberapa regulasi untuk mengurangi kuantitas ini. Salah satunya program pensiun di usia dini yang sedang dirancang oleh pemerintah. Dengan harapan nantinya kuantitas yang berlebihan ini bisa dikurangi. Kuantitas yang berlebihan secara alamiah akan bisa terjadi ketika mereka memasuki masa pensiun. Nah, ini lumayan banyak setiap tahun yang pensiun. Ini salah satu cara mengurangi kuantitas. Kemudian pemerintah juga sudah menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan batas usia pensiun dini. Itu kalau tidak salah di usia 45 tahun sudah pensiun dini. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan peraturan BKN-nya bisa terbit. Sehingga ini pun bisa memberikan peluang untuk pengurangan kuantitas yang berlebihan itu. Nah, itu yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Swan Dewi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Yang lain silakan. Yang laki-laki belum ada bertanya. Kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan. Jadi itu tahapan pertama. Jadi tahapan berikutnya, tahap kedua, itu berkaitan dengan penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Ini sangat penting berkaitan dengan memapping jumlah pegawai yang kita proyeksikan. Karena ini kaitannya dengan jumlah organisasi besar, jumlah pasukan, rasio pegawai yang harus diperlukan atau dibutuhkan di setiap institusi atau organisasi, sehingga hitungan-hitungan setiap organisasi nanti diakumulasikan dengan organisasi-organisasi yang lainnya.
Katakanlah ketika kita bicara kasus kabupaten kota, berapa butuh pegawai di dinas lingkungan hidup, berapa butuh pegawai di satuan polisi Pamong Praja, berapa butuh pegawai di dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan jumlah pegawai dan bagaimana organisasi menjawab tuntutan publik itu. Bagaimana organisasi bisa melaksanakan visi misi yang telah mereka tetapkan. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan tahapan kedua ini. Jadi demikian hal-hal yang bisa kita elaborasi berkaitan dengan proses dan manfaat perencanaan SDM, karena waktu sudah menunjukkan angka yang mendekati batas waktu kita. Ya, jadi saya harap kalian bisa memaklumi waktu ini. Jadi materi yang lain berkaitan dengan proses manfaat SDM silahkan kalian baca di PowerPoint yang sudah Pak Agus berikan, yang ada di layar monitor kita ini. Jadi materi-materi lain yang berkaitan dengan perkuliahan ketiga ini juga kalian bisa cari di Google, kalian bisa browsing di web server, karena materi-materi ini banyak sekali ada, baik dalam bentuk PDF maupun pada blog-blog dosen-dosen peneliti yang intens mempelajari atau mencermati tentang manajemen sumber daya manusia sektor publik. Jadi demikian dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Apabila dalam penyampaian Pak Agus tadi ada yang kurang, Pak Agus mohon maaf. Akhirnya kuliah pada pagi hari ini Pak Agus tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dan tolong terakhir saya ingatkan bagi yang belum mengabsen silahkan absen di LMS kita. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.